Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang hadir di sesi konseling kelompok hari ini. Gimana kabarnya? Perjalanan di sini ada halangan atau gimana? Alhamdulillah Ada sedikit kita. halangannya itu ya sedikit macet dan sedikit panas. Alhamdulillah sampai ke sini selamat ya. Alhamdulillah selamat. Sebelum kita mulai, ada yang mau memimpin doa? Bapak Ibu, saya akan memimpin. Oke, silakan Mas. Baik, sebelum kita mulai sesi konseling ini, lebih baik kita berdoa dulu supaya konseling ini bermanfaat dan bisa terlaksana dengan baik. Doa mulai. Selesai. Terima kasih ya Mas sudah memimpin doa. Sebelumnya saya mau tanya kalian tahu konseling kelompok itu? Belum tahu. Berarti ini pertama kalian itu melakukan konseling kelompok ya? Ya. Yang pertama kali. Oke. Karena kalian pertama kali, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah bantuan yang dilakukan oleh konselor ataupun guru BK untuk membantu permasalahan siswa ataupun klien. Tujuannya untuk apa? Untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami, baik itu masalah pribadi ataupun di luar konteks pribadi. Sampai di sini mengerti? Oke, di sini sebelum melakukan konseling kelompok, kalian juga perlu mengetahui beberapa asas. Salah satunya yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, lalu asas keterbukaan. Dalam asas kerahasiaan ini kalian wajib merahasiakan semua informasi ataupun pembicaraan yang nantinya akan dibicarakan di forum ini. Kalian setuju? Setuju. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Kalian ini wajib hadir dalam di forum ini tuh dari diri sendiri. Kalian disuruh atau dari diri sendiri? Sendiri. Dan yang ketiga itu asas keterbukaan. Di forum ini kalian tidak perlu takut untuk menyampaikan masalah-masalah yang kalian alami. Kalian terbuka saja di forum ini, karena nanti kita saling membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kalian hadapi. Dan kalian juga tidak perlu takut untuk masalah ini bakalan bocor kemana-mana, karena kita kan tadi sudah menyepakati bersama bahwa dalam konseling ini ada beberapa asas, salah satunya yaitu asas dalam asas itu kita tidak boleh sedikit pun membocorkan apapun yang nanti kita bicarakan di sini. Kalian mengerti? Baik, karena kalian sudah memahami apa itu konseling kelompok dan juga asas-asasnya, di sini saya kan belum mengenali nih satu-satu dari kalian. Walaupun saya tahu pasti kalian ini sudah saling mengenal. Sekarang perkenalan dulu ya. Dari Mbak yang lebih. Perkenalkan, nama saya Hamida. Dan nama saya Arman. Nama saya Dwi. Nama saya. Baik, kami sudah saling perkenalan. Sekarang saya akan mengenalkan diri saya sendiri, yaitu perkenalkan nama saya Inaya, bisa dipanggil Ibu Inaya. Di sini sudah saling mengenal kan? Ya. Dan selanjutnya yaitu sesi konseling kelompok. Bisa dimulai dari Mbak Hamidah dulu, lalu Mas Arman, Mbak Firly, lalu Mbak Rina ya. Baik, kita mulai ya untuk konseling kelompok hari ini. Bisa dimulai dari Mbak Hamidah. Kalau permasalahan saya itu kamu ya, tapi punya itu lebih kepada nggak perlu tanpa ada sebab. Ya, misalnya itu gitu ya. Nah itu mau mulai aktivitas apapun itu nggak perlu mau ngapain, pokoknya ya udah nggak ada. Berarti permasalahan Mbak Mida ini
setiap mau melakukan kegiatan itu ada perubahan mood yang tidak tahu penyebabnya apa gitu ya. Atau maksudnya? Maksud saya sama tapi menurut saya ini karena aman sebabnya misal saya jadi pertanyaan terus kemudian itu entah bercerita atau minta saran gitu terus saya balasnya susah apa ya gitu ya pokoknya dari mana gitu terus balasnya cuma oh, iya oh itu makasih jadi memang saya itu hilang oh yang kita udah hilang yang merespon udah hilang jadi jangan semua Maksudnya dikatakan respon temannya itu kurang memuaskan gitu ya. Untuk bagi sebenarnya saya sama kayak teman-teman yang lain juga di mood. Tapi saya tuh moodnya lebih kuat. Kayak misal sekarang saya ada perkuliahan. Nah di jadwal itu tertulisnya perkuliahan ini sampai di jam 10 dan ternyata jam 10 belum selesai. Mungkin kalau molornya 15 sampai 30 menit saya masih oke lah ya gitu. Tapi kalau molornya udah sampai 1 jam atau mungkin lebih, saya tiba-tiba gak mood gitu loh di kelas. Saya mulai males, tidak dengerin dosen, saya juga mulai bosan di kelas. Jadi tiba-tiba saya gak mau aja di kelas, gak mau lagi ikutin perkuliahan gitu. Karena kan akunya udah molor nih, kan kita kelamaan di kelas, jadi saya bosan gitu. Sebenarnya bukan cuma karena mungkin bisa aja karena dosen telat misalnya di masuk kelas karena ada kelihatan dosen itu, jadi kalau perkuliahan itu semua melakukan udah ditambah gitu ya. Atau mungkin it's okay, biasanya tidak telat gitu, tapi ternyata perkuliahannya itu tidak selesai gitu. Ada sampai waktu gitu, itu yang bikin berhenti gabut ya. Jadi kalau waktu di kelas karena udah males, gak sesuai sama jadwal yang ditentukan gitu. Untuk banyak pertemuan sendiri sama jadwal pertama itu. Kalau saya sih misal sekarang itu jadi tugas gitu ya. Lamaran kan saya mau jadi tugas gitu ya. Nah, habis itu kan saya lupa kan, saya itu gak bisa gitu ya. Nanti itu mencuri motif gitu ya. Saya tuh dibuka, habis itu ya tulisan gitu. Kalau ini tulisan ya. Nah, setelah belajar lagi itu pasti nanti saya bilangnya itu bisa aja. Oh iya. Saat kamu belajar, tiba-tiba dengar kamu di HP, terus kamu buka notifnya, keterusan main HP, habis itu nggak mau lagi mau belajar gitu. Oke, untuk terima kasih teman-teman sudah menyampaikan masalah-masalah yang kalian hadapi atau kalian alami. Untuk hari ini kita ambil satu permasalahan untuk dibahas ya. Permasalahan siapa nih yang mau dibahas? mungkin permasalahan ini Enak ya, setuju. Tapi boleh ya. Boleh diceritakan tadi tentang permasalahan yang dialami oleh Mbak Dwi. Jadi saya tuh sering nggak tahu kalau waktunya itu molor atau waktunya telat gitu. Saya tadi yang sudah saya jelaskan di awal, misal ada perkuliahan, terus di perkuliahan itu mungkin dosennya nggak bilang, tapi cuma waktu perkuliahan itu ditambah gitu, ditambah kesepakatan gitu. Nah di pertemuan itu saya jadi nggak mungkin loh, mungkin kalau tidak terlalu lama nambah jamnya mungkin saya oke, tapi kalau misal udah sejam atau lebih saya tuh mulai bosan di kelas, jadi tiba-tiba saya nggak coba dengerin dosen, nggak coba mungkin kalau teman-teman dan saya nggak coba dengerin mereka presentasi gitu, saya nggak bakal cuma ngikutin perkuliahan itu, jadi nggak fokus gitu ya. Jadi permasalahannya itu karena waktu ya, misalnya jam sekian harusnya selesai tapi tidak selesai, itu yang bikin waktu itu nggak mau lagi untuk melakukan kegiatan itu gitu ya. Mungkin teman-teman ini ada yang memberikan saran
untuk permasalahan yang dialami oleh Mbak Putri? Mungkin saya bisa menjelaskan sedikit. Ini kan masalah Mbak ini masalah kolonial itu. Misal dosen itu depan jam kuliah itu jam 9 sampai jam 10 atau jam 9, tapi datangnya sampai jam 9.30 atau lewat dari 1 jam atau 2 jam. Jadi sebenarnya mungkin saran saya itu untuk Pak Fendi untuk mengisi waktu luang sehingga sela-sela dosen itu tidak diadakan. Mungkin bisa dengan teman di dalam kampus atau bisa bercerita sama teman-teman atau lebih lanjut melihat dan bersaing sedikit mungkin itu aja saja. Untuk yang lain? Dilihat dari permasalahannya Mbak Fitri tentang yang waktu dosen yang melebihi batas waktu yang dilakukan ya. Menurut saya itu ya kita sebagai mahasiswa itu harus berani sikap ya. Gini, contohnya dosen itu janjiannya jam 9, kurang nanti selesainya itu jam 10.30. Tetapi dosennya itu molor gitu ya, molor setengah jam, jadinya nanti selesainya itu juga dimolori setengah jam juga. Kita tuh sebagai mahasiswa berani speak up kalau sekarang itu waktunya sudah habis, karena kita sebagian atau semua mahasiswa itu punya kepentingan yang lain juga gitu ya. Mungkin masih ada yang kerja part-time gitu ya, atau mungkin ada kegiatan lain atau ada perkembangan lain gitu ya. Jadi bisa speak up gitu kalau sekarang waktunya udah habis gitu. Agar gimana ya Bu? Jadi mahasiswa itu tidak terlalu tidak terlalu terganggu gitu. Kalau jam segini di fokus gitu. Kalau udah dimolori gitu mungkin masih ada kegiatan lain di luar gitu. Mbak, mungkin ada saran? Kalau dari saya sendiri itu hampir sama seperti Mbak Rena. Kalau terus itu harus berani up untuk dosennya, karena dia buat kedepannya biar dosen itu lebih disiplin dan kondusif dan juga bergerak sendiri. Ya bukan hanya dari saya, menurut saya juga teman-teman yang lain itu mungkin merasakan hal yang sama, yaitu tidak muat. Terima kasih untuk saran teman-teman. Dan saran saya setuju ya sama pendapatnya Mbak Hamida dan Mbak ataupun pendapat Mas Rahman juga bisa ya dipakai saat dosen itu belum datang atau datang terlambat. Bisa mengisi dengan kegiatan yang lain biar kamu tuh tetap enak, atau kamu bisa melakukan hal yang kamu suka di kampus gitu ya, cerita-cerita sama temennya. Dan misalnya nih kita gabutnya karena dosen itu menambahkan waktu yang sudah ditentukan. Jam 10 yang harusnya selesai, ternyata belum. Ternyata dosen mengolokkan sampai setengah jam atau sampai 1 jam. Jadi kan itu ya yang membuat Mbak Sri gabung terasa malas, terus hilang fokus sama mata kuliah yang dilaksanakan saat itu. Untuk sarannya Mbak Frida dan Mbak Rena ini kan bisa dipakai menurut saya. Kita tuh sebagai mahasiswa harus berani speak up terkait waktu. Bukan hanya mahasiswa kan yang perlu manajemen waktu, tapi dosen juga perlu. Jadi kamu mengingatkan, Pak, waktunya tinggal sekian. Mungkin materi yang disampaikan lebih dipersingkat lagi agar ada waktu kita untuk diskusi dan selesai tepat waktu sesuai jadwal yang sudah kita tentukan. Atau kamu bisa speak up tentang hal lainnya supaya dosen itu menyelesaikan perkuliahannya sesuai waktu yang sudah disepakati. Itu untuk menjaga mood mahasiswa juga ya, bukan cuma Mbak Fili yang benar katanya Mbak Hamida, mungkin yang ngerasain itu bukan cuma Mbak Fili saja, teman-teman Mbak Fili mungkin juga kayak gitu ya.
sampai bercanda-bercanda di kelas itu mungkin mereka jenuh ya, karena waktunya udah selesai tapi tiba-tiba nggak selesai gara-gara dosen menambahkan waktu yang tidak disepakati. Dan mungkin teman-teman juga kadang sampai marah karena punya jadwal lain di luar perkuliahan, tapi gara-gara dosen jadwalnya jadi berantakan. Mungkin itu saran itu bisa digunakan sama Mbak Firly. Menurut Mbak Firly gimana? Saran teman-teman ini bisa digunakan nggak nanti? Oke, saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan saran dan masukan kepada saya. Nah, di sini saya sebutkan mungkin ada beberapa masukan yang bisa saya ambil dari teman-teman seperti tadi masukan dari Mbak Rena dan juga Mbak Amira. Saya juga setuju karena kita sebagai mahasiswa juga harus speak up terhadap dosen dengan ketepatan waktunya. Mungkin dalam satu kelas itu punya kegiatan yang berbeda-beda di luar kuliah. Jadi kalau dosen itu molor, maksudnya lewat dari waktunya acara yang sudah terjadwal dari teman-teman yang ada di kelas itu bakal hancur, Bu. Jadi mungkin mereka menjadwalkan habis kuliah aku ada acara ini, habis kuliah aku bakal kerja, habis kuliah aku bakal ada ini. Nah semua itu bakal hancur gitu loh, Bu. Karena dari waktu perkuliahan itu sendiri udah molor gitu. Jadi acara-acara mereka yang sudah terjadwal itu mungkin bisa dibatalkan gitu, Bu. Jadi saran dari teman-teman yang sudah disampaikan tadi bisa diterima ya? Bisa di menurut Mbak Firly nanti bisa diterapkan agar mood Mbak Firly terjaga gitu ya. Baik, karena Mbak Firly sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dialami, untuk konseling hari ini bisa kita adili ya. Tapi sebelumnya kan ada beberapa masalah yang belum kita selesaikan. Kita bisa mengatur jadwal untuk sesi konseling berikutnya. Mau kapan, teman-teman? Minggu depan. Minggu depan ya berarti ya. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi dalam konseling Wawo ini. Semoga kalian juga bisa menjaga rahasia teman kalian. Dan saya cukupkan konseling hari ini. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.